Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah biologi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eh, cell differentiation and growth of organisme. Jadi eh, diferensiasi pada sel dan pertumbuhan pada organisme. Oke, jadi ini masih ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk beberapa video yang akan kita bahas terkait dengan definisi dan terminologi dari pertumbuhan, serta nanti pertumbuhan dari sel uniseluler dan yang multiseluler. Oke. Jadi untuk pengertiannya terlebih dahulu atau istilahnya terminologinya, definisinya, maka banyak beberapa ilmuwan yang sudah menjelaskan tentang apa itu definisi dari pertumbuhan pada sel. Jadi kalau kita lihat salah satunya adalah asimilasi pada makanan. Dia ada proses pertumbuhan ya, khususnya pada asimilasi makanan. Ada juga dia pertumbuhan pada ukuran. Ya, misalnya dari bayi menjadi dewasa. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan juga. Lalu apa lagi? Adanya proses pertumbuhan biologi ya, pada individual. Lalu ada yang changing gradually from simple to more complex, dari yang selnya simple menjadi selnya lebih kompleks lagi. Nah, itu juga merupakan masuk dalam definisi pertumbuhan. Karena beberapa juga kan kalau dulu waktu bayi itu dia selnya mungkin masih sederhana, tapi ketika sudah dewasa dia lebih kompleks lagi, ya. Bentuknya jadi sudah lebih kompleks lagi ya, entah tulangnya ataupun bentuk badannya dan seterusnya itu jadi lebih kompleks lagi. Artinya dia apa terjadi proses pertumbuhan. Nah, karakteristik dari pertumbuhan itu terjadinya apa? Pertama, adanya increase in the size. Jadi adanya perubahan pada ukuran ya, menjadi lebih tinggi atau terjadinya peningkatan ukuran. Apalagi jumlahnya meningkat. Jumlah apa? Jumlah selnya terjadi peningkatan. Ya, yang misalnya sel darah merahnya sekian jadi sekian. Kenapa? Karena dari dulu bayi itu kan tinggi badannya, berat badannya kan tidak banyak, mungkin 5 kilo ya misalnya bayi. Terus naik jadi 10, 15 kilo, 30 dan sekarang jadi 50 kilo, itu kan terjadi penambahan jumlah apa sel darah merah. Sel darah merahnya kan pasti bertambah kan. Yang tadi bayi yang kecil menjadi gede itu kan pasti terjadi sel darah merahnya akan lebih banyak lagi. Artinya terjadi peningkatan jumlah sel. Lalu karakteristik yang kedua, pada pertumbuhan organisme itu bisa terjadi berhentinya atau stop ya, terjadinya kemungkinan berhentinya maturity-nya, apa maksudnya kedewasaannya itu berhenti. Contohnya pada manusia ataupun pada hewan mamalia. Misalnya begini, ketika kita sudah umur 21 mungkin ya, atau 23, maka pertumbuhan tinggi badannya sudah mulai berhenti. Nah, itu merupakan contoh dari growth karakteristik. Atau misalnya begini, kalau pada wanita itu kan ada istilahnya menopause. Ketika umur 50 tahun sudah tidak ada apa ya, datang bulan lagi. Nah, itu juga merupakan bagian dari karakteristik pertumbuhan. Artinya apa? Dia sudah mature. Apa maturity-nya itu udah stop, udah tingkat paling pol, nggak bisa lagi naik lagi maturity-nya. Nah, itu dia juga merupakan bagian atau karakteristik dari proses pertumbuhan. Lalu yang ketiga, adanya may continue throughout life-nya. Ini biasanya terjadi pada tanaman dan juga pada beberapa parts pada human, pada manusia. Jadi dia masih bisa continue. Tadi yang kedua kan bisa berhenti maturity-nya, pertumbuhannya. Bisa yang ketiga bisa terus berlanjut sampai dia mati misalnya, sampai selama dia masih hidup. Contohnya apa? Contohnya rambut. Ya, rambut itu kan yang berubah ketika tua itu kan cuman warnanya ya, yang dipengaruhi dari kromosomnya. Tapi rambutnya kan tetap sama, tetap ada walaupun warnanya berubah. Contoh terus yang kedua apa? Kuku. Ketika kita gunting kuku, mungkin sebulan lagi tumbuh lagi, digunting tumbuh lagi, terus begitu. Nah, itu kan dia tetap berkontinu ya, tersedia terus sampai apa? Sampai orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah mati atau meninggal, maka ya itu tidak terjadi pertumbuhan lagi. Pertumbuhannya berhenti. Kenapa? Karena selnya juga sudah mati semua. Nah, ini dia grow terminologi, ada beberapa terminologi yang ada pada proses pertumbuhan, ada morfogenesis, sitogenesis, gametogenesis. Jadi kalau namanya gamet, maka dia ada hubungannya dengan sel kelamin.
Lalu ada life cycle, proliferasi, dan seterusnya ya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, selanjutnya kita masuk dalam proses pembelahan sel, di mana nanti dalam pembelahan sel kita akan mempelajari istilah meiosis dan mitosis. Mungkin rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian sudah pernah dengar istilah itu. Ini sebagai reminder saja. Jadi pembelahan sel, ya. Jadi kalau kita lihat istilahnya seperti ini, dia ada meiosis 1, meiosis 2, lalu berubah menjadi sel baru. Ya. Nah, pembelahan sel ini juga terjadi unik ya, tidak semuanya sama antara uniseluler dan multiseluler. Yang uniseluler itu dia contohnya sel prokariotik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki inti sel. Nah, untuk yang uniseluler atau bersel tunggal, maka pembelahan selnya merupakan usaha untuk menghindari kepunahan. Jadi tujuannya dia melakukan proses pembelahan itu yang pertama adalah supaya nggak punah. Jadi supaya jenis spesies itu tetap ada, tetap eksis. Sedangkan bagi makhluk hidup multiseluler, pembelahan sel merupakan proses yang berkaitan dengan pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, serta untuk perkembangbiakan. Jadi tidak hanya untuk punah saja kalau bagi yang eukariotik, yang termasuk manusia. Jadi pembelahan sel itu bagi manusia itu tidak hanya untuk berkembang biak saja, tapi untuk memperbaiki sel yang rusak. Contohnya apa? Misalnya kulit kita teriris atau terkelupas, maka luka yang tergores tadi itu kan nanti bisa sembuh kembali sehingga membentuk kulit lagi, kulit yang baru. Ya, atau tadi kuku yang kita gunting, ketika digunting kan pendek. Nah, terus nanti manjang lagi. Nah, itu dia merupakan proses juga, proses pembelahan sel atau rambut dan seterusnya. Bagi sel yang eukariotik atau multiseluler. Tapi kalau bagi uniseluler, dia hanya untuk prosesnya adalah supaya nggak punah saja. Nah, ini pembelahan sel terbagi menjadi 3 jenis, amitosis, pembelahan secara biner, lalu ada mitosis, tidak terjadi reduksi jumlah kromosom, dan meiosis, terjadi proses reduksi jumlah kromosom. Ini yang kita bahas dulu, pembelahan secara langsung, atau istilahnya adalah amitosis. Pembelahan secara langsung bisa disebut pula pembelahan secara amitosis tadi. Artinya apa? Dalam pembelahannya itu dia tidak didahului oleh proses pembentukan gelendong, atau nanti ada istilahnya di dalam lingkaran itu ya, seperti ini ya. Jadi dalam proses pembelahan secara amitosis dia tidak memerlukan proses pembentukan gelendong. Artinya yang ini kan DNA ya. Kalau pada prokariotik ini kan ini DNA-nya. Inti selnya kan nggak ada kan, sehingga dia berbentuk seperti ini. Jadi ketika dia melakukan proses pembelahan, dia langsung dinding selnya, sitoplasmanya sudah mulai membelah. Dan DNA-nya yang ada di dalam yang berbentuk biru ini, nanti dia akan melakukan penggandaan atau istilahnya duplikasi DNA. Sehingga nanti menghasilkan 2 sel baru dengan 2 DNA yang sama. Karena dia diduplikasi, artinya kan copy paste, sama persis. Menghasilkan 2 bentuk yang sama persis dengan induknya. Karena dia terbelahnya secara langsung atau secara biner. Lalu yang kedua adalah pembelahan secara tidak langsung. Artinya dia dapat dilihat pada sel eukariotik. Jadi ciri-cirinya pembelahan tidak langsung itu terjadi pada sel eukariotik, di mana peristiwanya pasti didahului oleh peristiwa pembentukan gelendong yang ada pada inti selnya. Nanti inti selnya akan melakukan peleburan. Jadi intinya yang bulat itu melakukan peleburan sehingga kelihatan kromosomnya, maka nanti kromosomnya akan melakukan penggandaan. Makanya dia dikatakan tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Dia harus meleburkan intinya dulu, baru bisa menduplikasi kromosomnya. Tapi kalau yang pertama tadi, biner, amitosis, dia tidak perlu meleburkan karena nggak punya, jadi bisa secara langsung. Nah, itu yang dikatakan istilah langsung dan tidak langsung. Oke. Nah, ini untuk siklus selnya. Jadi fase pembelahan sel ada mitosis, ya. Nah, ini ada fase pertumbuhan. Jadi membelah itu namanya mitosis, kalau pertumbuhan namanya interfase. Nah, di interfase tadi terbagi menjadi 3. Ada fase gap pertama, ada fase sintesis, dan fase gap kedua. Sebelum sel masuki fase mitotik lagi. Artinya nanti siklus dia, berbentuk siklus. Membelah, bertumbuh, membelah lagi, bertumbuh terus, seperti itu siklusnya. Nah, ini adalah siklus dari sel itu sendiri. Jadi ketika dia melakukan M ini mitotik ya, mitosis, dia melakukan proses pembelahan, lalu nanti dia ada persiapan dari G1, S sampai G2 ini adalah proses persiapannya. Jadi kalau dilihat dalam siklus, maka proses
apa namanya, interfase itu jauh lebih lama dari proses mitosisnya. Membelah itu lebih cepat dibandingkan proses persiapannya untuk melakukan pembelahan. Nah, interfase tadi ya atau istilahnya tadi melakukan proses persiapannya terjadi replikasi DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Karena kan dia ingin menghasilkan dua anakan yang baru atau dua sel yang baru. Nah, fase gap satu belum terjadi replikasi DNA. Jadi pada fase pertama, interfase itu kan G1, S, dan G2. Maka G1 itu belum melakukan proses replikasi DNA-nya. Lalu pada fase sintesis yang kedua, DNA S itu tadi ya, DNA dalam inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan dua. Jadi proses melakukan persalinannya atau menyalin atau mengcopy kromosomnya itu terjadi startnya dari fase kedua, fase sintesis. Baru yang terakhir, fase ketiga atau gap 2 itu replikasi sudah selesai diduplikasi dan siap melakukan proses pembelahan. Jadi dikatakan interfase merupakan fase yang paling lama. Kenapa? Karena melibatkan persiapan untuk melakukan proses pembelahan, pertumbuhan, dan aktivitas dari metabolisme itu sendiri. Ini tadi ya sudah sempat dijelaskan. Selanjutnya ada fase mitosis atau pembelahan. Nah, ke dalam fase mitosis terjadi pada sel tubuh yang disebut dengan somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Ini istilahnya mitosis ya. Di mana proses mitosis tadi, kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut dengan diploid 2N. Kalau haploid itu satu saja N-nya. Ya. Ada 4 fase dalam proses pembelahan secara mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase yang terakhir. Ya. Nah, hasil akhir dari telofase tadi menghasilkan dua anakan yang baru, itu masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Contohnya apa? Rambut. Anda potong rambut, yang keluarkan rambut lagi kan? Nggak mungkin ketika rambut Anda lurus, ya, terus digunting munculnya keriting, kan enggak? Kenapa? Karena induknya lurus, maka nanti hasilnya juga lurus. Atau kukunya Anda potong kukunya, ketika Anda potong kuku yang keluar kan kuku juga. Artinya persis sama dengan induknya. Tidak terjadi proses pengurangan ataupun penambahan diploidnya, ya, kromosom. Nah, itu contoh dari proses mitosis. Nah, tahap mitosis itu mengalami yang namanya karyokinesis. Artinya apa? Nukleus dan bahan-bahan yang dikandungnya membelah untuk membentuk nukleus yang baru. Karena kan inti selnya nanti akan membelah menjadi dua sel yang baru. Lalu ada sitokinesis, artinya dia sito, berarti sitoplasmanya. Kinesis, melakukan pembelahan. Jadi sitoplasmanya juga mengalami pembelahan menjadi dua. Kalau yang pertama nukleusnya membelah menjadi dua, lalu diikuti dengan sitoplasmanya membelah menjadi dua juga. Nah, ciri-ciri dari tahapan mitosis ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin. Metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Dan anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak yang berlawanan, yang tadinya ngumpul di tengah, terus tiba-tiba ketarik, ya, ditariknya dengan apa? Ditariknya oleh benang spindel atau istilahnya mikrotubul, yang membuat inti sel itu yang tadinya di tengah di garis ekuator menuju kutub yang saling berlawanan. Dan terakhir adalah telofase, di mana prosesnya sudah terbelah menjadi dua sel. Ini adalah contoh pembelahan secara mitosis. Ya, ada profase awal, dia melakukan proses peleburan inti sel tadi ya. Terus habis itu sudah dilebur profasenya, ya. Terus kromosomnya yang tadinya masih benang-benang-benang menjadi lebih tebal, ya, seperti gambar pada yang ini, pada gambar nomor 2. Setelah itu dia ada proses metafase, di mana kromosom-kromosom tadi yang menyebar di tengah membentuk garis ekuator. Dan di titik tengahnya ini nukleusnya itu sudah berada di kiri dan kanan. Lalu nanti ditarik oleh benang-benang mikrotubul pada proses anafase. Sehingga pada proses telofase, sitoplasma sudah bisa membentuk dua sitoplasma yang baru. Dan terakhir terjadi proses telofase pada akhir. Sedangkan meiosis terbagi menjadi dua. Meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis,
tahapannya juga sama, ada profasenya, ada metafasenya, ada anafasenya, dan juga ada telofasenya. Nah, yang membedakan antara meiosis dan mitosis itu dia terjadi penurunan kromosom. Ya. Contohnya pada apa? Pada sel gamet, sel apa namanya? Sel dari sel kelamin. Ya, hasilnya misalnya sperma, ovum dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, makanya kalau misalnya Anda lihat orang tua Anda dengan Anda, ya itu kan tidak persis sama kan? Tidak persis sama rambutnya, matanya kan nggak persis sama. Ada campuran ibu Anda, bapak Anda, bahkan ada campuran dari kakeknya, neneknya, buyutnya, dan seterusnya. Artinya apa? Ada campuran itu sendiri, sehingga ketika nanti menghasilkan keturunan, ya hereditasnya, itu tidak akan persis 100% sama. Wajah, bentuk, badan, dan seterusnya sama dengan ibunya atau bapaknya. Tidak, pasti ada campuran. Makanya di dalam proses eh, pembelahan meiosis tadi, itu dia terjadi penurunan apa kromosom. Jadi orang tua yang perempuan ya menghasilkan haploid N, yang orang tua yang laki-laki juga menghasilkan haploid N. Sehingga ketika digabung menjadi diploid 2N. 2N ya didapat dari masing-masing ayah dan ibunya. Ya. Nah, ini pada proses meiosis 2. Nah, hasilnya membentuk 4 sel baru. Kalau tadi mitosis menghasilkan 2, kalau meiosis menghasilkan 4. Ya. Nah, ini perbedaan antara mitosis dan meiosis. Jadi kalau kita lihat, mitosis dia 1 kali proses pembelahan, tapi kalau meiosis 2 kali. Ada meiosis 1, meiosis 2. Anakan selnya yang dihasilkan atau genetik turunannya, untuk mitosis itu dia hasilnya diploid 2N dan sama persis dengan induknya. Ya, contohnya tadi pada rambut, kulit, dan kuku. Sedangkan kalau meiosis dia tidak, terjadi penurunan setengahnya, yang hanya diploid menjadi haploid. Contohnya pada sel gamet ya, atau sel kelamin tadi. Ya. Pada kromosom sel induk, ya, dia secara genetik tidak identik dengan sel induknya, tapi ada kemiripan, tapi tidak 100%. Lalu untuk sinopsis kromosom homolognya dia tidak terjadi di mitosis, tapi kalau di meiosis dia terjadi ya. Ada keunikan meiosis selama profase 1. Lalu tempat terjadinya kalau mitosis di dalam tubuh, kalau meiosis terjadi di organ reproduksi. Kenapa? Karena kan selnya tadi sel gamet, sel kelamin, maka dia terjadinya pada sel organ reproduksi. Tapi kalau mitosis pada sel dalam tubuh yang ada di dalam tubuh. Kalau untuk fungsinya, maka mitosis dia untuk perbanyak sel, tapi kalau meiosis untuk pembentukan sel kelamin. Jadi itulah perbedaan yang sangat eh, dominan sekali ya, yang sangat jelas sekali antara mitosis dan meiosis. Apalagi kalau dibandingkan dengan amitosis, sudah berbeda. Amitosis atau yang biner itu dia tidak langsung, secara langsung pembelahannya, tapi kalau mitosis dan meiosis adalah pembelahan secara tidak langsung. Kenapa? Karena ini terjadi hanya pada sel-sel eukariotik saja. Sedangkan amitosis hanya terjadi pada sel prokariotik saja, atau bersel tunggal dan sel yang uniseluler. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya tentu kita akan bertemu lagi secara luring membahas tentang pembelahan dan juga pertumbuhan dari sel itu sendiri. Saya cukupkan untuk pertemuan pada kali ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.